Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. TikTok, baru saja mengalir ke lorong neraka, suara air yang menetes mengalir entah dari mana, dan itu secara sensitif menyentuh saraf ketiganya. Mereka bertiga gugup dan tidak berani bersantai. Dengan bantuan cahaya api suci, mereka terus maju di bagian yang hampir lonjong ini. Mencicit, mereka bertiga telah terkunci di depan dan belakang lorong, tetapi mereka tidak menyadari bahwa benturan keras terdengar di bawah kaki mereka. Gerakan apa? Xiao Yan memegang api suci di tangannya dan perlahan menyinarinya di bawah kakinya. Tulang, mayat, banyak, rasa dingin melintas di hati Xiao Yan, dan firasat buruk memenuhi pikirannya saat dia melihat lorong di bawah kakinya di mana lapisan tulang dan mayat di aspal. Pada saat ini, ada aura diam dan kekerasan di atas tulang-tulang itu, menjerat Xiao Yan. Hati-hati, Yun, Yueru. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mencoba menjelajahi tumpukan tulang ini, tetapi ketika dia berbalik pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dua wanita yang mengikutinya telah lama menghilang, dan rasa tidak nyaman menyebar dengan hebat. Wong berdengung, kekosongan bergetar, dan segera berubah menjadi gambar samar. Gambarnya tidak statis, seperti kristal memori, adegan pengasingan dari adegan yang menggetarkan jiwa. Suner, dalam gambar, Suner ramping, mengenakan gaun cian panjang yang elegan, dan duduk dengan tenang di sampingnya. Nyonya, Tuan Xiao Yan telah pergi ke rumah reinkarnasi 6 jalan, dan semua hal di wilayah api tak berujung telah diatur. Selama Anda memesan, seluruh wilayah api tak berujung akan menjadi tuan Anda. Seorang pria yang agak tampan datang di paviliun. Xiao Yi, berikan Kailin dan Mu Yingying, serta keturunan suku Xiao, ke pusat dunia manusia. Hede Heneng di wilayah api tak berujung, mencoba berteriak-teriak dengan pusat dunia manusia. Ekspresi Suner aneh. Pada saat ini, dia seperti penyihir, dan kata-katanya penuh dengan fluktuasi yang menjengkelkan. Tidak, melihat adegan ini, mata Xiao Yan langsung digantikan oleh aura merah, dan niat membunuh yang tak terlihat mengguncang hatinya. Mustahil, ini adalah ilusi. Api suci yang melonjak membuat hati Xiao Yan tiba-tiba terkejut, dan dia pulih dalam sekejap. Dia buru-buru menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, menjalankan teknik budidaya Feng Jue dan kekuatan jiwa di tubuhnya, melepaskan kekuatan yang kuat untuk melindungi pikirannya. Xiao Yan, aku ingin kamu mati. Meski Xiao Yan memejamkan matanya, masih ada sederet suara aneh pada gambar di depannya. Beberapa di antaranya adalah erangan dan rintihan yang cukup menggoda. Jika pikiran tidak kokoh, saya khawatir mudah jatuh ke dalamnya. Hanya trik ini, mari kita simpan. Xiao Yan mencibir, sangat menghina. Xiao Yan tahu betul tentang Suner dan putrinya. Ilusi semacam ini sangat rendah, itu benar-benar membuat Xiao Yan cukup diejek. Retakan, Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Dengan suara, gambar itu hancur. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresi cemas dan suara dari dua wanita di belakangnya keluar. Aku baik-baik saja, hanya, Xiao Yan berdiri, pemandangan tadi tampak agak berbahaya. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Feng Jue dan Sheng Yan di dalam tubuh, dia mungkin akan tergoda olehnya. Ilusi yang tampaknya tingkat rendah itu, tetapi penuh dengan fluktuasi aneh yang tak tertahankan. Kamu baru saja menemukan tulang-tulang ini, dan kamu bilang kamu ingin memeriksanya. Kamu baru saja berjongkok dan berdiri diam, dikelilingi oleh lapisan api emas, bahkan jika kita tidak berdaya. Tampaknya kerangka ini semua adalah pembangkit tenaga listrik yang hilang dalam ilusi. Pergilah, tepat setelah selesai berbicara, mereka bertiga berjalan lebih dalam. Ini, gerbang batu, setelah menembus pengaruh emosional ilusi tadi, semua orang tampak berjalan di tanah. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang batu emas yang sangat kokoh tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi semua jalan ke depan. Di atas gerbang batu, seluruh tubuhnya berwarna perunggu dan terlihat biasa, tetapi ada suasana kuno yang tersembunyi di dalamnya, dan bahkan di atas gerbang batu, ada total 6 lubang berbentuk aneh. Di antara 6 lubang, ada fluktuasi mengerikan yang menggerakkan dunia. Perlu kunci, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak menemukan jejak kunci di sepanjang jalan, yang sebagian besar adalah tulang dan mayat. Cobalah dengan api suci.
peri bunga berbicara tiba-tiba, mengingatkan Xiao Yan. Setelah Simen, harus ada ujian yang disiapkan oleh 6 jalan reinkarnasi abadi. Itulah ujian permainan lorong jalan neraka. Jika kita memilih yang benar, saya khawatir kita bisa langsung pergi ke aula utama, tetapi jika kita memilih yang salah, pasti akan ada perang. Di depan Simen, peri bunga terus berbicara, sampai sekarang, saya hanya bisa menggigit peluru. Xiao Yan mengerutkan kening dan berjalan menuju Simen selangkah demi selangkah, tetapi kekuatan api suci di tubuhnya bergetar tak terkendali, seolah-olah dia ditarik entah bagaimana. Wombas, Xiao Yan baru saja mendekati gerbang batu. Di lorong-lorong sempit dan gelap di sekitar, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba muncul, dan arogansi kekerasan meresap dari kehampaan, dengan liar mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti binatang serigala yang lapar. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Kemarahan memasuki tubuhnya, mata Xiao Yan langsung memerah, dan niat membunuh muncul di hatinya, samar-samar mencoba mengubah Xiao Yan menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Di kejauhan, telapak tangan Yun Yun dikelilingi oleh bunga api suci, dan dia buru-buru memarahi. Mengaum, di mata merah, niat membunuh sangat menakjubkan. Xiao Yan menatap dua wanita di depannya dengan tatapan galak, dan senyum gila mengalir ke wajahnya. Mundur, napas orang ini tidak benar. Yueru tiba-tiba menarik Yun Yun dan mulai mundur. Tatapan Xiao Yan benar-benar membuat hati kedua gadis itu bergidik. Aura kekerasan itu terlalu kuat, puff, di mata Xiao Yan, darah merah menyala dan cahaya api berkilau terus berkedip. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh terbatuk keras, dan baru kemudian dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengusir aura tak menyenangkan itu dari tubuhnya. Hohoho, ini adalah kekuatan tulang itu, bakar mereka. Xiao Yan terengah-engah, dan segera berkata kepada kedua wanita itu. Ledakan, mata Yun Yun cepat, dan dia berbalik secara langsung. Dalam beberapa saat, api suci menyala, membakar mayat-mayat suram itu ke tanah. Ilusi telah menghapus semua kekuatan mereka, tetapi itu hanya tulang, tetapi mengandung kebencian yang sangat kuat, yang berubah menjadi aura permusuhan dan tetap berada di lorong ini. Jika bukan karena kekuatan api suci, aku khawatir itu akan sangat mudah. Setelah Xiao Yan beristirahat sebentar, dia berdiri lagi, menatap gerbang batu di depannya, dan ekspresi bermartabat tercurah. Apakah itu cara hidup atau cara kematian? Gumamku perlahan dalam hatiku, dan segera mengangkat telapak tanganku, olesan cairan berwarna kaca perlahan menyusup keluar, diam-diam mengisi 6 lubang berbentuk aneh. Wombas, Simen berfluktuasi seperti portal kuno yang telah ditutup selama ribuan tahun dengan semburan kabut putih panas. Gelombang energi panas berdesir di seluruh Simen, perlahan membuka. Api suci mengalir ke gerbang batu, yang sebenarnya membangkitkan banyak resonansi di tubuh Xiao Yan, dan kemudian dengan mudah mengisi 6 lubang, mendorong gerbang batu untuk perlahan terbuka. Pada saat yang sama, aura aneh kuno dan suci perlahan menyembur keluar dari celah pintu, dan saat itu menyembur keluar. Tubuh semua orang terguncang keras, dan bahkan ada semacam kabut putih panas yang terus-menerus meluap dari celah. Suhu kabut putih sangat tinggi, dan juga mengandung semacam perubahan kuno, yang membuat Xiao Yan dan mereka bertiga mengubah ekspresi mereka. Pergilah, mereka bertiga saling memandang dan menuangkan langsung ke gerbang batu, menuju apa yang disebut ujian lintasan neraka. Guru, ada apa ini? Neraka massal? Baru saja meninggalkan lorong neraka, menerobos gerbang batu dan memasukinya, linglung memenuhi hati Xiao Yan dan ketiganya. Apa yang terlihat adalah dunia lava yang sepenuhnya diaspal oleh api hitam pekat, dan aura suram dan sedingin es memenuhi persepsi mereka bertiga. Di ruang yang luas dan tak terbatas, pilar api hitam cair yang terus-menerus naik dan bergulir, berangkat di sini seperti neraka yang nyata. Api hitam membawa aura suram dan dingin, dan ada beberapa gelembung yang menyembur keluar perlahan. Setelah meledak, itu akan membawa semburan kekuatan mengerikan di ruang ini yang dapat mendistorsi ruang. Kekuatan semacam itu, bahkan untuk dihadapi Xiao Yan saat ini, mungkin merupakan keberadaan yang sangat sulit. Sepertinya pilihan yang salah, ini jalan buntu. Gerbang batu ditutup, memenjarakan Xiao Yan dan mereka bertiga. Mereka berada dalam dilema, api hitam menari-nari di neraka cair. Gelombang kehancuran dan suhu tinggi yang menakutkan memenuhi kekosongan. Kalau begitu lakukanlah,
Yunyun dan Yueru mencibir pada saat yang sama, dan segera melihat sekeliling. Neraka cair hitam tidak seperti dunia api luar. Dalam kehampaan, ada kolom api hitam aneh yang ditangguhkan dengan tenang, seolah-olah ada semacam aura kuat yang sedang tidur. Ketika Dingking melihatnya, dia samar-samar dapat menemukan bahwa sosok-sosok yang bersembunyi dan tidur di pilar api hitam itu dikelilingi oleh api hitam, telapak tangan mereka mengepal erat, dan mata mereka tertutup rapat. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang yang tidur ini tidak lemah, bahkan jika mereka merasakannya dengan hati-hati, tidak sulit untuk menemukan bahwa kulit mereka seperti hidup, dan bahkan vitalitas di tubuh mereka masih kuat. Lihat, ada sosok aneh di sana. Setelah beberapa saat, Yueru tiba-tiba mengangkat tangan batu gioknya dan melihat ke pusat dunia lava neraka dengan wajah terkejut, bayangan yang dikelilingi oleh api hitam pekat. Tubuhnya dan pilar api di sekitarnya adalah milik keberadaan yang paling menjulang di sini, dan bahkan di atas seluruh tubuhnya, api hitam pekat tampaknya membentuk pola yang sangat misterius, yang dicap di antara alisnya. Dengan wajah tampan, anggota tubuh yang sehat dan rambut hitam panjang, seluruh orang terlihat sangat luar biasa bahkan dalam tidur nyenyak, seolah-olah dia adalah raja dari dunia api penyucian ini. Penyempurnaan budak. Aku tidak menyangka teknik boneka yang telah lama hilang muncul di sini. Pada saat ini, mata Xiao Yan dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Orang lain tidak dapat menemukannya, tetapi dengan kekuatan jiwa pada tahap awal dari batas kenaikan yang abadi, ia dapat menemukan vitalitas yang melimpah dan fluktuasi kekuatan dalam tubuh sosok ini. 6 jalan reinkarnasi abadi menguasai teknik abadi terbaik yang disebut teknik budak pemurnian. Di bawah studinya yang tak kenal lelah, dia membagi 6 jalur reinkarnasinya menjadi 6 budak, dan menghasilkan total 6 budak api boneka yang kuat. Ini adalah prajuritnya yang cakap. Xiao Yan memperhatikan sosok hitam di depannya dengan waspada. Dari tubuhnya, dia bisa mencium bau krisis yang nyata. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini menakutkan, tanpa menggunakan iblis dan artefak, batasnya mungkin hanya pembangkit tenaga listrik puncak dari peringkat 3 reinkarnasi. Lagi pula, semakin tinggi peringkat reinkarnasi, semakin besar kesenjangan di antara mereka. Dan yang paling penting, Xiao Yan tidak tahu budak api mana budak api ini berada di antara 6 jalan. Jika itu adalah budak api manusiawi terkuat, saya khawatir itu hanya bisa mundur dulu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Semakin lama mereka tinggal, rasa tidak nyaman perlahan mengambil alih hati mereka. Karena dunia cair api ini, api hitam aneh itu benar-benar sedikit mengikis vitalitas dan reinkarnasi mereka. Di tempat yang sangat berbahaya ini, setelah kekuatan reinkarnasi dalam tubuh abis, saya khawatir itu tidak jauh dari kematian. Karena ini adalah ujian, aku khawatir hanya dengan mengalahkannya itu bisa dianggap lulus ujian. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, terus-menerus melihat budak api hitam itu, jelas memikirkan cara membangunkannya. Tapi untuk membangunkannya dengan terburu-buru, apakah akan ada perubahan? Yun secara alami melihat keraguan Xiao Yan dan buru-buru berkata, "Sampai sekarang, aku hanya bisa mencobanya, kamu mundur sedikit." Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan segera api suci 6 warna berkumpul untuk membentuk telapak tangan yang sangat indah, dan menamparkan sosok hitam di atas langit dengan kejam. Dengan sekali tembak, meski tidak ada distorsi dan vibrasi kekosongan, aura yang terkandung di dalamnya tidak bisa diremehkan. Bang! Pukulan tirani Xiao Yan yang tampaknya baru saja bersentuhan dengan pilar api di samping sosok hitam itu, hancur seperti ngengat pada api. Namun, ada juga sedikit retakan pada pilar api. Ho-ho, bersama-sama, suara persendian yang berputar dan bergesekan seperti balok kayu mesya perlahan datang dari langit. Gol, orang ini memang makhluk hidup. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan di depannya, tenggorokan Xiao Yan berguling dengan air liur panas, dan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di pipinya. Budak Huo boneka 6 jalur yang disempurnakan oleh reinkarnasi 6 jalur abadi menggunakan api suci, ini bukan hal yang sederhana. Wombas, pilar api hancur, dan gumpalan awan api hitam tiba-tiba naik dari dunia cair di bawah, membungkus sosok hitam, dan bahkan di pilar api yang hancur, aura kuat yang melampaui dunia ini, dalam beberapa cara yang menakjubkan, kecepatan bangun. Serahkan padaku untuk saat ini, dan kamu bisa bertanggung jawab atas kewaspadaan di sekitarmu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara,
Api suci muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan suci yang sangat menakutkan muncul. Untuk berurusan dengan orang ini, tampaknya sedikit lebih serius. Ledakan, tepat setelah bangun, seluruh tubuh Black Yanu dipenuhi dengan aura yang menakutkan, dan garis-garis hitam di antara alisnya menggeliat, dan ternyata terus menyerap kekuatan api hitam di sekitarnya. Api hitam berdenyut, nyala api tidak berfluktuasi terlalu keras, tetapi mereka membangkitkan vitalitasnya dan nafas yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku, budak api neraka, terobosan neraka, mati. Pada sosok hitam, mata yang dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terbuka, dan aura mengerikan yang menggerakkan dunia, seperti gunung berapi, meletus sepenuhnya. Niat membunuh yang suram dan sedingin es tanpa pamrih keluar, menusuk saraf tajam ketiganya. Kekuatan orang ini sebenarnya adalah peringkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat. Melihat tatapan acuh tak acuh di atas langit, budak api neraka yang niat membunuhnya berfluktuasi, Xiao Yan menyipitkan matanya, dan sebuah tekanan menghantam wajahnya. Budak Hell Rotian, peringkat keempat di antara 6 budak api. Boneka peringkat keempat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, yang disebut kekuatan surgawi Dao atau manusia Dao. Saya khawatir setidaknya memiliki kekuatan tingkat reinkarnasi kelima atau bahkan keenam. Dalam hal ini, kekuatan immortal 6 jalan reinkarnasi ini terlalu menakutkan. Anda harus tahu bahwa budidaya seni abadi semacam ini hanya dapat dilakukan jika kekuatan sendiri kuat sampai batas tertentu, dan boneka yang disempurnakan tidak dapat melebihi kekuatan pemain. Ledakan, Hell Flame Slave berdiri diam di langit seperti pembunuh yang kejam, diam-diam mengangkat lengannya yang agak mati rasa, dan melambai ke arah dunia api di bawah. Meskipun gerakan budak Hell Yan sangat kaku, dengan gelombang seperti itu, api hitam menyebar seperti riak energi, dan pilar api yang menyegel dan menekan budak Huo mudah dihancurkan dan dibuka. Puff, retakan, dalam sekejap, semua pilar api di seluruh dunia diam-diam hancur, dan budak api yang kuat menatap Xiao Yan dan yang lainnya seperti obor. Jumlah budak api yang padat menempati sebagian besar dunia api, yang membuat orang merasa kulit kepala mereka kesemutan dalam sekejap. Kekuatan budak api ini tersebar di sekitar tahap reinkarnasi, tetapi jumlahnya ribuan. Dengan begitu banyak berkah, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kami berurusan dengan budak api lainnya, melihat para pelayan api yang meledak dari langit dan menutupi langit, Yueru dan Yunyun saling memandang, dan kekuatan di tubuh mereka menjadi bergejolak. Hati-hati, budak api ini adalah boneka yang ditempa oleh api suci, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Melihat jumlah yang begitu besar, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hohoho," begitu suara itu jatuh, budak api yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit seperti belalang, meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Momentumnya sangat besar dan mencekik. Membunuh, pedang ilahi Yueru Yue terangkat tinggi, dan roda bulan muncul di belakangnya, menyebabkan gelombang kekuatan Dewa Bulan yang ternyata tiba-tiba memenggal hampir setengah dari budak Huo. Huo Nu diserang dengan cara ini, dan segera tubuhnya bergetar sedikit, dan langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang di sini. Wombas, bubuk api baru saja menghilang, dan api-api penyucian di bawah melonjak, dan ada budak api yang tak terhitung jumlahnya, meledak luar biasa, dengan momentum besar dan menghancurkan bumi. Sepertinya orang ini harus ditangani terlebih dahulu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan segera matanya dipenuhi dengan udara keruh. Membunuh, mata budak neraka yang sengit, menatap Xiao Yan pada saat yang sama, bahkan matanya penuh keserakahan seperti manusia. Ingin melahap kekuatan api suci di tubuhku untuk memperkuat diriku sendiri. Kalau begitu lihat, apakah kamu memiliki kemampuan itu? Transformasi Dewa Naga, seru Xiao Yan, dan sisik naga Qian langsung menutupi setengah tubuhnya, dan dia segera menggenggamnya menjadi bentuk cakar, siap menyerang kapan saja. Budak neraka yang melihat sisik naga Qian yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan, sedikit keraguan melintas di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Cakar naga, Xiao Yan secara alami tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Tubuhnya melonjak, meninggalkan serangkaian hantu ilusi dalam kehampaan, sangat meraih di tengah kepala budak neraka Yan. Di bawah cakar Dewa Naga, semua kehidupan dihancurkan, pukulan yang begitu mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, saya khawatir mereka tidak akan bisa memakannya.
Ledakan, gelombang serangan yang ganas dan menakutkan menyebabkan gelombang angin menderu mengamuk. Cakar naga Xiaoyan, yang seperti sabit dewa kematian, menghantam neraka Yanu tanpa penyimpangan, tetapi tidak menyebabkan gangguan apapun, di atas dari batu yang tidak bisa dihancurkan. Hell Yanu mencibir, tubuhnya tiba-tiba menjadi tegang, dan kemudian api hitam menyembur keluar dari tubuhnya tanpa peringatan, dan pada saat Xiaoyan ragu-ragu, dia tiba-tiba mengeluarkan Xiaoyan. Boneka biasa tidak bisa menggunakan dendam mereka, dan hanya bisa bertarung dengan daging mereka. Tapi budak api neraka ini sepertinya bisa memobilisasi kekuatan api hitam. Dan kekuatan fisik orang ini benar-benar bisa mengabaikan serangan cakar naga. Bagaimana ini? Cakar naga menghilang dalam sekejap, tapi Xiaoyan dikejutkan oleh gaya tolak samar di atas lengannya. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Membunuh, dibungkus dalam api hitam. Kekuatan pertahanan Hell Flame Slave dan bahkan kekuatan serangan telah meningkat selangkah lebih maju. Jelas, karena serangan Xiaoyan barusan, dia dengan jelas menyadari bahwa manusia di depannya ini tidak boleh diremehkan. Dengan restu api hitam, tubuh budak api neraka tiba-tiba melonjak dan menembak langsung ke Xiaoyan. Ledakan, tinju, pukulan, kaki, tendangan, setiap serangan dari Hellfire Slave sama kejamnya dengan veteran pertempuran. Jika bukan karena Xiaoyan yang juga bukan lampu hemat bahan bakar, dia akan dengan mudah jatuh ke dalam masalah. Jika Anda terkena kekuatan mengerikan dari Hell Flame Slave, Anda tidak akan mati, tetapi Anda juga akan terluka parah. Boneka semacam ini yang bertarung sepenuhnya dengan kekuatan kasar dan api hitam, kekuatannya terlalu mengerikan. Kekuatan fisik orang ini sebenarnya lebih kejam daripada setelah aku menggunakan transformasi Dewa Naga. Dan di tubuhnya, setelah temper dengan api suci ketiga, dia sudah memiliki banyak ketahanan terhadap atribut api. Sepertinya aku hanya bisa mencoba trik itu. Pikiran Xiaoyan berubah dengan cepat, tubuhnya dengan cepat melarikan diri, dan dia tidak menghadapi budak neraka Yan secara langsung, tetapi di belakangnya, 6 jenis api berputar sedikit, dan ada semacam fluktuasi yang menyesakkan. Retakan, Xiaoyan apakah ini? Melihat situasi Xiaoyan, Yueru membunuh beberapa budak Huo, dan segera berkata, jika bahkan Xiaoyan tidak bisa mengalahkan orang ini, aku khawatir situasi mereka akan dalam bahaya. Orang ini cukup serakah, Yun Yun meliriknya, melihat 6 jenis api suci di belakang Xiaoyan, dia langsung merasa lega. Budak neraka Yan sangat kuat, tetapi Xiaoyan tidak ingin melepaskannya. Hei, coba ini, 6 api, murka Buddha bereinkarnasi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, alas lotus halus yang dibentuk oleh perpaduan 6 api suci di belakangnya perlahan berubah, mekar dengan kekuatan misterius yang tak ada habisnya. Bang bang bang, budak neraka yang belum bereaksi, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menyusut dengan hebat, secara tak terduga menerima serangan mengerikan dari Xiaoyan secara langsung. Ledakan, di seluruh dunia api, ledakan keras bergema di langit, dan semua budak api dengan mudah dihancurkan, seluruh dunia kembali ke kedamaian, dan api hitam di bawah tidak berani melonjak lagi seperti budak yang rendah hati. Di atas langit, neraka Yanu berada di tengah ledakan, dan kekuatan penghancur yang mengerikan membuat kulitnya terdistorsi, tetapi meskipun demikian, tubuh boneka itu masih tanpa kerusakan. Boneka ini, yang ditempa oleh api suci ketiga, tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata bahkan dengan perpaduan 6 api suci Xiaoyan. Keberadaan menakutkan macam apa ini? Ledakan. Di neraka api, energi api suci yang panas mengamuk, benar-benar melenyapkan semua budak api. Setelah waktu yang lama, pusat pertempuran di atas langit mengaum. Pada saat ini, budak api neraka, garis-garis hitam di alisnya sangat redup, dan matanya penuh dengan darah merah, niat membunuh yang besar sekali lagi membunuh Xiaoyan. Retakan, kali ini, kekuatan jiwa besar Xiaoyan dilepaskan, membentuk jaring raksasa yang mengikatnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Jika tidak, kekuatan penghancur semacam itu yang melampaui transformasi Dewa Naga, bahkan Xiaoyan tidak dapat menahannya secara langsung. Mengaum, Hell Flame Slave mengeluarkan raungan rendah, dan jejak api hitam berputar-putar di kepalanya seperti ular piton iblis, dan fluktuasi mengerikan yang membuat pikiran seseorang beriak terus pingsan. Matanya galak, seperti banjir binatang buas. Xiaoyan hati-hati. Melihat langit di atas, dia benar-benar mengabaikan sebagian besar budak api neraka yang diserang oleh api suci 6 warna. Yun Yun memegang pedang Kaisar Surgawi Taichi dan berdiri di samping Xiaoyan.
Jika Hell Flame Slave melepaskan diri dari belenggu Xiaoyan, Yun Yun mungkin akan menebas tanpa ragu-ragu. Bagus, boneka semacam ini bagus. Bertentangan dengan sikap Yun Yun, senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan, seolah-olah dia tidak terkejut dengan kekuatan pertahanan mengerikan budak neraka Yan. Apakah kamu siap? Yueru, yang berada di samping, juga datang, tapi matanya yang indah tetap tertuju pada budak Xiaoyan dan Helyan. Segel api suci keluar, Xiaoyan meraung, dan tanda api berwarna kaca muncul dari udara tipis. Tanda api itu berisi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan kekuatan jiwa yang sangat besar. Puff, saat tanda api di tangan Xiaoyan mengalir keluar, tubuh budak neraka Yan yang terikat sementara bergetar aneh. Garis hitam samar di alisnya tampak hidup, dan lapisan kabut hitam terus dilepaskan, melembabkan api neraka budak. Dalam kabut hitam, ada bau yang sangat kuat dan aura suram. Fluktuasi ras alien, saat kabut hitam muncul, Yun Yun dan Yueru berseru bersamaan. Sejak Perang Dunia I, kedua wanita itu sangat sensitif terhadap aura ras alien. Ada banyak kekuatan jahat yang tertinggal di distrik, dan mereka juga mencoba bersaing dengan penguasa domain ini. Api, Xiaoyan mendengus dingin, dan di bawah kendali halus pikiran dan jiwanya, dia perlahan-lahan mengulurkan lengannya dan melemparkan segel apinya ke budak neraka Yan. Segera, situasi di dunia berubah secara drastis, dan sentuhan aura panas dan suci seperti melihat musuh alami, berdengung di sekitar segel api. Setelah budak api neraka ditutupi oleh kabut hitam, seluruh tubuh tampaknya telah mengalami beberapa perubahan pesawat. Dia berhenti dan melepaskan diri dari pengekangan Xiaoyan dalam satu gerakan, menatap jejak api bersiul, seperti semacam sarkasme dan provokasi. Ledakan, tanpa wajib militer, tanda api menetes ke tubuh budak api neraka, seperti tetesan air hujan, dan tubuh budak api neraka tampaknya dipelintir oleh semacam kekuatan. Dalam sekejap, sebelum Xiaoyan bisa bertindak, Huoyin mengisap dengan keras seluruh tubuhnya, dan tersedot ke dalam tubuh oleh budak neraka Yan. Ini, melihat pemandangan yang begitu menakutkan, Yun Yun dan Yueru menatap Xiaoyan dengan bingung. Pertama, perpaduan 6 api, diikuti oleh tanda api aneh ini, apa yang sebenarnya dilakukan Xiaoyan? Ditelan dengan baik, melihat ini, Xiaoyan akhirnya tersenyum bahagia. Saat berikutnya, rambut hitam budak api neraka tiba-tiba digantikan oleh nyala api berwarna, dan kekuatan suci melonjak, dan ternyata dengan cepat mengusir dan menelan lapisan kabut hitam. Bahkan pola api hitam di tengah alis Helyan dengan cepat menghilang. Suara aneh terdengar seperti ratapan sejenis makhluk jahat. Seluruh kekosongan telah kembali menjadi sunyi bersama, dan dunia api di bawah juga menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, sampai kabut hitam dan garis hitam di seluruh budak neraka Yan benar-benar menghilang, Xiaoyan hanya berjalan ke budak neraka Yan dengan gugup. Apakah bisa sukses? Dia pertama kali menggunakan api suci 6 warna untuk menghancurkan budak api lainnya, menjadikan seluruh ruang sebagai tempat suci yang penuh dengan api suci, dan menggunakan kekuatan jiwa untuk menyatu dengan api suci untuk membentuk segel api. Begitu dia bisa menghilangkan garis-garis di alis neraka Flame Slave, Xiaoyan percaya bahwa tanda api yang dia buat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan bisa melawan Hell Flame Slave. 6 jalan reinkarnasi terlalu aneh, dan mereka hanya tahu sedikit informasi. Jika mereka dapat mengendalikan budak api neraka, itu sama saja dengan mengirim arang di salju, dan itu akan sangat bermanfaat untuk formasi selanjutnya. Pemilik, tidak lama kemudian, Hell Flame Slave yang biasanya tenang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke posisi Xiaoyan, mengangkat kepalanya yang arogan, dan berbicara dengan hormat. Bahkan pada saat ini, di antara alis Hell Flame Slave, sinar tanda api berwarna kaca sangat terang dan menyilaukan. Kesuksesan, mendengar ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Untungnya, semua kekuatan jahat di tubuhnya dilahap dan dihancurkan, dan dia berhasil mengendalikan budak api neraka. Jika tidak, akan ada pertempuran sengit di sini, meskipun Xiaoyan tidak takut. Menakjubkan, pada saat ini, Yueru menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang rumit. Untuk bisa memikirkan cara mengendalikan boneka dalam krisis seperti itu, mungkin hanya Xiaoyan yang bisa memikirkan metode seperti itu. Ceritakan semua informasi yang kamu tahu, segala sesuatu tentang Istana Samsara 6 jalan, termasuk api Samsara, jalan surgawi dan Dewa Samsara 6 jalan.
Ketiga Xiao Yan diam-diam melangkah melewati kehampaan dan berdiri di depan budak neraka Yan, menunggu orang ini berbicara. Saya adalah budak api neraka, dan saya adalah salah satu dari 6 penjaga yang menjaga 6 lorong istana reinkarnasi 6 jalan. Peringkat keempat dalam kekuatan, setelah melewati 6 jalur reinkarnasi, itu adalah dunia reinkarnasi. Ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di dunia reinkarnasi, dan melintasi dunia reinkarnasi adalah tempat di mana keabadian dari 6 jalur reinkarnasi duduk. Api reinkarnasi dari jalan surgawi juga duduk di tengah mansion dengan 6 reinkarnasi abadi. Hel Flameslave mengatakan informasi intelijen yang dia tahu tanpa sepatah kata pun. Apakah kamu tahu apa yang disebut pembangkit tenaga listrik peringkat dewa jahat ke-6? Mendengar berita sederhana ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pesan-pesan ini bukanlah yang terpenting, melaporkan kepada tuannya, dewa jahat ke-6 telah dimusnahkan oleh 6 dewa reinkarnasi. Ketika ditanya oleh Xiao Yan, budak neraka Yan berkata langsung, apakah itu dimusnahkan? Mengapa kamu memiliki aura jahat di tubuhmu? Dan api hitam itu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, hanya untuk merasakan pusing yang datang dari pikirannya. Sepertinya semua ini menjadi membingungkan lagi. Budak api neraka di bawah kendali Xiao Yan pasti tidak akan bisa berbohong, tapi aura gua yang tinggal sangat salah. Entah budak api neraka tidak tahu situasi sebenarnya, atau dewa jahat ke-6 telah dibangkitkan dari kematian, atau ada beberapa cara yang ampuh. Singkatnya, saat Fen Jue dan Seng Yan di tubuh Xiao Yan menembus lebih dalam ke dalam gua, ada perasaan gelisah yang samar-samar. Kegelisahan semacam itu, seperti menghadapi beberapa lawan paling kuat, membuat Seng Yan gelisah. Di ujung terowongan neraka, Xiao Yan dan yang lainnya masih tinggal di sini, menanyakan kabar tentang gua itu kepada budak api neraka. Apakah kamu tahu lokasi jarum pengaturan dewa? Di mana sisa api reinkarnasi Tiadao lainnya? Pada saat yang sama, Xiao Yan dan Yueru berbicara pada saat yang sama. Jelas kedua masalah ini adalah yang paling dikhawatirkan. Satu digunakan untuk memulihkan dan membangun kembali dunia abadi, dan yang lainnya mungkin terkait dengan pemenang utama reinkarnasi surga, jadi itu tidak boleh ceroboh. Jarum pengikat dewa ada di kolam samsara di alam samsara. Adapun bagian lain dari reinkarnasi Flame of the Heavenly Dao, tampaknya juga berada di sekitar Divine Needle, tetapi jejaknya terlalu misterius dan tidak ada yang bisa menemukannya. Budak neraka Yan mencoba mengingat apa yang ditanyakan keduanya, dan setelah waktu yang lama dia berkata dengan ragu-ragu, sepertinya ingatannya tentang tempat ini sangat kabur. Ini membuat Xiao Yan mengkonfirmasi tebakannya sekali lagi, saya khawatir gua ini tidak sederhana. Ayo pergi ke Samsara Realm dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengendalikan Hellion Slave untuk membuka jalan bagi mereka bertiga, dengan mudah menembus dunia api di sini, dan kelompok itu bergegas menuju tujuan mereka seperti meteor yang bergegas menuju bulan. Pada saat yang sama, banyak tokoh telah menembus penghalang 6 jalan dan berhasil memasuki dunia reinkarnasi, tetapi tidak ada yang berani tidak menyukai boneka 6 jalan ini seperti Xiao Yan, tetapi tidak boleh diremehkan. Namun, banyak orang yang tertarik juga menemukan hal yang aneh. Boneka yang kuat seperti itu hanya digunakan untuk menjaga jalan, yang tampaknya berlawanan dengan intuisi. Masuk akal bahwa boneka yang kuat seperti itu mungkin digunakan untuk melindungi harta yang paling berharga, jadi bagaimana itu bisa ditempatkan di lapisan terluar? Alam reinkarnasi, ternyata ini adalah hutan perawan yang sangat besar. Hutan, gunung, danau, dan semua jenis bunga dan tanaman eksotis. Harta macam apa ini? Tepat setelah menerobos lorong dan memasuki dunia reinkarnasi, Yunyun dengan lembut menutupi Yukou, melihat ke ruang besar dengan luas puluhan ribu meter ini, dan berseru. Melihat ke atas, di dunia reinkarnasi besar di depannya, ada fluktuasi tirani yang samar-samar meresap, dan ada banyak tanaman hijau subur, batu, del, muncul satu demi satu. Di bagian paling tengah, ada sebuah danau prismatik dengan panjang sekitar 100 meter, danau yang berkilauan, dan aroma yang menggoda menyebar. Di seluruh dunia reinkarnasi, bahkan ada banyak burung dan binatang buas yang hidup di dalamnya, membuat beberapa auman rendah halus dari waktu ke waktu. Kekuatan mereka tidak buruk, tampaknya mereka menjaga area ini. Sepertinya banyak orang yang datang ke sini. Begitu mereka bertiga datang ke sini, mereka merasakan tekanan besar, terus-menerus menekan kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka,
dan segera berkata dengan mata menyipit. Sebagian besar makhluk di dunia reinkarnasi kejam. Begitu penyusup ditemukan, dia akan dimusnahkan secepat mungkin. Harap berhati-hati, Tuan. Melihat dunia hijau yang semarak ini, mata tenang Gubo melambai sedikit, memberi Xiaoyan perasaan bahwa dia sangat asing dengan tempat ini. Di mana posisi jarum dewa? Wah, saat Xiaoyan selesai berbicara, Hellflame Slave bergerak cepat. Mengikuti, Xiaoyan dan kedua wanita itu saling memandang dan segera mengikuti. Xiaoyan, terima kasih. Mendengarkan kata-kata Xiaoyan, hati Yueru juga sedikit tenang. Ditemani oleh Xiaoyan, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan jarum pengikat dewa dalam perjalanan ini. Ledakan, ketika mereka berempat mengejar bintang dan mengejar bulan seperti ini, ada banyak fluktuasi energi yang luar biasa menyebar ke seluruh hutan, dan asap hitam tebal dipenuhi dengan aura kekerasan yang tak tertandingi. Xiaoyan, tunggu sebentar. Kecepatan Yun Yun meroket dan dia melompat tepat di depan Xiaoyan dengan ekspresi serius. Apa yang telah terjadi? Xiaoyan mengendalikan budak neraka Yan untuk berhenti dan menatap Yun Yun dengan ekspresi bingung. Wong berdengung, di belakang Yun Yun, sarung Qian bergetar tak henti-hentinya, dan ada jejak yang akan keluar. Dalam sarung biru, secara alami ada senjata surgawi pedang kaisar surgawi Tai Chi. Dua roh ganas di artefak meledak dengan suasana hati yang sangat tidak nyaman. Tampaknya ada makhluk yang lebih kuat dari mereka di sini. Mata indah Yun Yun melihat ke seluruh dunia reinkarnasi. Meskipun dia tidak menemukan apapun, dia masih khawatir berdasarkan fluktuasi pedang kaisar surgawi Tai Chi. Untuk dapat membuat dua roh ganas ini begitu gelisah, kekuatannya setidaknya seperti mereka, puncak reinkarnasi 5 lapis. Ledakan, tepat ketika mereka bertiga ragu-ragu, di seluruh dunia hijau, ada raksasa jatuh dari langit. Mata yang tajam itu seperti dewa kematian, dan bulu-bulu biru di sekujur tubuhnya memiliki kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Sepertinya ada sesuatu di mulutnya. Yueru menatap tajam pada makhluk aneh yang terus bersiul, dan buru-buru menegur. Di dunia reinkarnasi ini, semua kekuatan terbang di udara telah dilarang. Bagaimana mungkin makhluk ini masih bisa terbang seperti ini? Itu manusia, masih orang mati? Xiaoyan mengerutkan kening, dan segera melihat makhluk besar di atas langit, bertanya-tanya. Ini adalah elang api suci Xuanbing yang sebanding dengan puncak reinkarnasi 4 kali lipat. Pembukaan Hellflame Slave yang tak terkendali, matanya bahkan dipenuhi dengan permusuhan yang langka. Pergilah, Xiaoyan menahan napas, melepaskan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian diam-diam memimpin beberapa orang, bersiap untuk perlahan melewati hutan dan menuju kolam samsara. Saat terakhir belum tercapai, jadi tidak perlu membuang terlalu banyak waktu dan kekuatan di sini. Tidak baik, binatang buas ini telah menemukan kita. Baru saja berjalan, Xiaoyan merasa tubuhnya tiba-tiba menegang, pikirannya kosong sesaat, dan aura kematian masih melekat di hatinya. Penerobosan, elang api suci Xuanbing memutar mulutnya sesuka hati, melemparkan manusia itu ke bawah, dan seluruh tubuh jatuh secara langsung. Dengan bantuan kekuatan tumbukan mengerikan yang jatuh dari langit, ia menggulung semburan debu dan memenuhi udara. Hei, itu idiot di wilayah api tak berujung. Elang api suci Xuanbing ini sangat sensitif terhadap kekuatan jiwa, dan juga secara aktif melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi dirinya sendiri. Bukankah ini mencari kematian? Tidak dapat dikatakan bahwa, jika orang ini tidak menarik perhatian binatang penjaga ini untuk kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari harta karun di kolam samsara. Tuan Xiaoyu, saya menunggu di sini untuk berterima kasih. Suara menakutkan dan menakutkan terdengar, dan di seluruh alam samsara, aliran energi tiba-tiba mengalir keluar dari tanah dan melesat ke arah kolam samsara. Yun Yun, Yueru, kamu bawa budak neraka Yan ke samsara pon dulu, aku akan menemukan jalan di sini. Tubuh Xiaoyan bergerak cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepat Xiaoyan, dia akan diikuti oleh elang api suci Xuanbing di saat berikutnya. Elang api suci Xuanbing memiliki filamen cahaya oranye yang sangat redup di sekelilingnya. Dengan hal semacam ini, bahkan Xiaoyan menghadapinya, itu sedikit rumit. Baik, kedua wanita itu membuat suara yang dalam, dan segera melonjak, dan tiba-tiba pergi ke arah kolam samsara. Di area hutan besar di seluruh alam samsara, Xiaoyan dikejar oleh elang api suci Xuanbing, dan lusinan aura kuat yang berbeda berkumpul menuju kolam samsara.
Tampaknya tujuan mereka sangat jelas. Di kolam reinkarnasi, tidak hanya keberadaan banyak harta, tetapi juga kunci untuk melangkah ke tempat di mana 6 jalur reinkarnasi yang abadi duduk. Dan apa yang disebut tempat duduk, tidak hanya memiliki pembelajaran seumur hidup reinkarnasi 6 jalur abadi, tetapi juga memiliki keberadaan api suci. Dapatkan, tidak peduli siapa itu cukup untuk menyelesaikan transformasi nyata. Dua harta ini cukup untuk membuat puluhan elit yang hadir menjadi gila. Napas monster ini agak aneh. Cahaya oranye itu memang api suci, tapi orang ini tidak punya pikiran sama sekali. Mungkinkah dia telah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh? Dan melihat penampilannya, dia sepertinya tidak tahu budak api neraka. Boneka reinkarnasi 6 jalur seharusnya menjadi salah satu keterampilan rumah tangga abadi reinkarnasi 6 jalur. Bagaimana mereka bisa begitu tak tertahankan untuk menjaga pinggiran terluar? Tidak, itu tidak bisa ditunda seperti ini, harus keluar secepat mungkin. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan tiba-tiba membeku dan menginjak tanah, dengan gelombang panas naik dari tubuhnya, dengan niat bertarung yang menakjubkan. Penerobosan, elang api suci Xuanbing mengulurkan cakar depannya sedikit dan meraih arah Xiaoyan dengan secercah cahaya dingin. Sebuah pukulan yang tampaknya sederhana, tetapi dalam kekosongan yang aneh ini, itu membawa semburan fluktuasi energi yang mencengangkan. Bang, sebuah cakar jatuh. Xiaoyan diam-diam mundur beberapa langkah. Kekosongan di depannya dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengerikan, dan kemudian mulut Xiaoyan tersenyum tipis. Monumen yang melahap darah, suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan 10 tablet batu berwarna darah, diberkati oleh kekuatan reinkarnasi merah darah, dicurahkan. Begitu mereka dicurahkan, mereka benar-benar mengelilingi tubuh elang api suci Xuanbing. Kekuatan penekan yang kuat membuat yang terakhir terlihat malu, berdiri. Mengaum, merasakan kekuatan berdarah yang mengerikan dan kekuatan represif yang sangat besar pada monumen darah ini. Dua kelompok energi dengan warna berbeda mulai naik perlahan di dada elang api suci Xuanbing. Yang satu secara alami mewakili kekuatan dingin yang ekstrim, dan yang lainnya adalah api merah menyala. Dan keduanya mengelilinginya, membentuk tekanan kuat yang nyaris tidak terlihat. Tekan aku, Xiaoyan menamparkan elang api suci Xuanbing dengan telapak tangannya, dan segera membentuk badai merah darah, membawa tablet darah pemakan roh untuk menekannya. Di mana badai berwarna darah berlalu, semua pohon hutan di sekitarnya hancur total, dan beberapa monster lemah melarikan diri dengan ngeri. Ledakan, menghadapi serangan Xiaoyan seperti ini, mulut raksasa Xuanbing Sacred Fire Eagle mengeluarkan dengungan dingin seperti raungan, sayap besar tiba-tiba bergetar, dan dua kelompok cahaya energi yang sama sekali berbeda keluar dari tubuh secara langsung, bertabrakan dengan badai berwarna darah, dan pergi. Dua serangan mengerikan itu mengamuk seperti kilat, dan tepat setelah tabrakan, seluruh ruang menjadi sunyi. Sungguh lalat yang menyebalkan, suara menderu terus terdengar, dan seluruh hutan dipenuhi asap, dan fluktuasi energi yang sangat mengerikan dilepaskan satu sama lain. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Saat berikutnya, Xiaoyan menyaksikan banyak sosok pergi ke tepi samsara pond bersama-sama, dan satu melompat ke dalamnya, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Retakan, kekosongan terdistorsi, dan sidik jari pesawat ulang-alik waktu terbuka, dan jarak langsung terbuka. Tanpa ragu-ragu, itu mengalir ke danau besar kolam samsara. Mengaum, dipermainkan oleh Xiaoyan seperti ini, elang api suci Xuanbing berteriak di langit, dan gelombang menakutkan dilepaskan di matanya, tetapi tepat setelah mengejar ke tepi kolam samsara, dia berhenti mengejar dan membunuh dengan aneh. Bahkan matanya dipenuhi dengan pandangan ketakutan yang telah lama hilang, seolah-olah ada beberapa makhluk kuat di kolam samsara di bawah. Oleh karena itu, di alam samsara ini, tidak ada binatang atau makhluk yang berani mendekati kolam samsara. Setelah kontak krisis, Xiaoyan menarik napas panjang dan fokus menjelajahi danau samsara. Wong Bas, Xiaoyan baru saja dituangkan ke dalam samsara pond, dan energi jiwa es yang sangat dingin mengalir ke tubuhnya seperti jarum. Dan jiwanya, melawan Qi, Del semuanya terkejut, tampaknya di tempat seperti itu, banyak kekuatan di tubuhnya telah ditekan tidak seperti sebelumnya. Dan yang paling aneh adalah, dengan 6 jenis api suci di tubuhnya, dia masih bisa merasakan tekanan yang begitu kuat. Jika dia menjadi orang kuat lainnya, tekanan yang akan dia hadapi adalah 3 lagi. Lokasi budak api neraka, dengan gerakan pikirannya, dia langsung menemukan posisi yang terakhir,
jadi Xiao Yan bergegas langsung ke kedalaman Samsara Pond. Kolam reinkarnasi sangat besar, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah danau. Faktanya, itu adalah danau yang sangat besar. Sebagian besar air danau berwarna oranye gelap, dan samar-samar mengungkapkan perasaan dingin yang mendalam, ke dalam sumsum tulang. Sementara Xiao Yan bergerak, ada semburan kristal es sutra di atas tubuh dan lengannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Xiao Yan, yang agak dilindungi oleh api suci, seperti ini di kolam reinkarnasi ini, situasi pembangkit tenaga listrik lainnya mungkin sudah terbukti dengan sendirinya. Puff, seperti yang diharapkan dari kolam samsara. Cepat, setelah mengalahkan kedua gadis itu, kita akan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan harta itu. Menjangkau, utusan penghisap jiwa itu tersenyum muram. Apa yang ingin kamu hancurkan? Boneka ini sangat kejam. Mengapa kamu tidak datang? Jalan utusan neraka yang tidak puas. Di kedalaman danau samsara, ada sekelompok besar istana di dasar danau yang dikelilingi oleh air danau berwarna kuning gelap. Pada saat ini, serangan yang sangat sengit meletus di sini. 3 orang yang berhantu ini, Yueru memegang pedang Dewa Bulan. Lengannya mati rasa saat dia melihat 3 orang di depannya dan kompleks istana kuno tidak jauh di bawah. Di kompleks istana yang begitu besar di bawah, jarum ilahi Dingtian harus disembunyikan di dalamnya, tetapi prioritas utama sekarang adalah mengalahkan 3 utusan neraka di depan mereka. Jika tidak begitu mereka dikalahkan dan diusir, saya khawatir itu akan terjadi. Sulit untuk memasukinya. Aku akan menghentikan mereka sebentar, kamu berhenti untuk membantu Xiao Yan. Selama Xiao Yan tiba, ketiga orang ini secara alami tidak perlu ditakuti. Setelah beberapa saat, Yueru Zaidu menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Yun tidak menjawab, tetapi napas yang keluar dari pedang suci di belakangnya bahkan lebih aneh, dan sumber keanehan itu tampaknya berada di kompleks istana besar di bawah. Semua orang datang ke dunia bawah laut ini dan mencoba beberapa metode tetapi tidak bisa memasukinya, jadi mereka memikirkan cara membunuh satu sama lain. Hei, jangan khawatir, kamu tidak memiliki kesempatan itu. Alam neraka, tirai roda, utusan neraka mencibir, tubuh jiwa ilusi tiba-tiba meluas ratusan kali, dan kemudian jejak kabut hitam menyembur keluar, mencoba membungkus kedua wanita itu sedikit demi sedikit. Bang, ada sedikit ketekunan di mata budak Helyan, dan dia meninju, yang ternyata menjadi celah besar dalam domain reinkarnasi dari utusan neraka. Pergilah, kedua wanita itu saling memandang, dan segera menggerakkan tubuh mereka, dengan cepat menuju dunia luar danau samsara. Sekarang terlalu kacau di sini, ada lingkaran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Jelas, orang-orang ini mencoba untuk melenyapkan pesaing mereka dan datang ke sini untuk menemukan cara memasuki istana. 2 donor harus tinggal di sini. Master Zen Wuxiang mengalir keluar, dan seluruh tubuh Buddha muncul, yang secara langsung menghalangi mundurnya kedua wanita itu. Xiao Yan, si idiot itu, sebenarnya cukup diberkati. Tapi sayang, saat utusan yang mempesona jiwa itu berbicara, sebuah serangan dengan kekuatan yang sangat merusak perlahan-lahan keluar dari telapak tangannya dan beriak. Hahaha, kalian bertiga semakin sedikit menggertak, jadi kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan. Segera, sesosok tubuh yang terbungkus api mengkilap muncul di sini seperti angin bersiul, membawa kemarahan yang sangat melonjak. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa? Melihat Xiao Yan yang muncul dengan senyum di depannya, tubuh jiwa utusan neraka sedikit terguncang, dan kelopak matanya berkedut hebat. Kekuatan membunuh elang api suci Xuanbing jelas bagi semua orang, tidak ada yang pernah bisa lolos dari serangannya. Bagaimana bisa Xiao Yan melarikan diri dengan mudah? Karena kamu mengambil inisiatif untuk mengambil sesuatu, mari selesaikan masalah di antara kita di sini. Ruang api suci, Xiao Yan mendengus dingin, dan kekuatan api suci yang besar meraung, langsung menutupi semua orang. Di antara ketiganya, 2 berasal dari alam neraka, jadi Xiao Yan secara alami tidak akan menggunakan alam samsara, aula kemajuan, dan sarana lainnya. Silakan dan bunuh mereka bersama. Pada saat ini, 3 orang di sisi yang berlawanan berbagi kebencian yang sama, dan semburan energi melonjak keluar dari tubuh ketiga orang itu, mencoba menyerang. Mereka bertiga dan Xiao Yan memiliki dendam satu sama lain, dan sekarang pertempuran sengit tidak bisa dihindari, dan 3 utusan neraka juga memiliki ambisi milik mereka. Xiao Yan,
Karena kamu bersikeras datang ke sini untuk mati, maka kami akan memenuhimu. Meskipun mereka berada di ruang api suci, mereka bertiga tidak memiliki rasa takut. Lidah tajam panjang dari utusan mempesona jiwa menggeliat, melepaskan aura yang agak suram dan menakutkan, menatap Xiao Yan dengan mata tajam. Soul Enchanter dan Hell Messenger milik alam neraka, dan mereka sudah lama ingin bersaing dengan Xiao Yan di alam manusia ini. Apakah kamu juga akan ikut campur dalam urusan kami? Xiao Yan melambaikan tangannya dan memberi isyarat pada dua wanita di belakangnya untuk tidak bertindak gegabah. Tuan Zhen Wuxiangmo adalah tuanku. Biksu berjubah berbicara perlahan, tetapi ketika dia menyebutkan Master Zhen Wuxiangmo, tubuhnya penuh dengan cahaya kemasan, dan ada tekanan yang kuat. Ternyata itu adalah saingan lama. Xiao Yan tersenyum sedikit saat mendengar kata-kata itu. Master Zhen Wuxiangmo adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di 3 alam, pembangkit tenaga listrik di alam Buddha, dan pembangkit tenaga listrik di 3 alam bergabung untuk menekan pemakan jiwa. Setelah pemakan jiwa pulih, itu seharusnya menjadi balas dendamnya. Hubungan antara Xiao Yan dan penguasa pemakan jiwa dapat dengan mudah dicangkokkan ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum mendengarnya dan berkata perlahan, "Ayo bertarung." Ledakan, begitu suara itu mendarat, seluruh ruang api suci tiba-tiba terpelintir, dan kekuatan suci yang membakar tercurah, mengubahnya menjadi lautan api. Pada saat lautan api suci ini muncul, wajah Enchanter dan utusan neraka tiba-tiba menjadi terdistorsi dan jelek, dan kata-kata serta perbuatan mereka seolah-olah akan menghancurkan mayat Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Lautan api yang 6 jenis api suci Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi lautan api memiliki penindasan besar bagi tubuh jiwa dunia neraka ini. Hal yang benar sendiri, silakan dan bunuh dia. Dia memiliki berbagai api suci pada dirinya, dan itu akan menjadi tawar-menawar terbesar saya dalam perang melawan api reinkarnasi dari surga. Utusan yang mempesona jiwa itu menyeringai, dan lidahnya yang panjang bergetar, secara tak terduga membuat sketsa jiwa hantu di sekujur tubuhnya, dan tanpa terlihat melepaskan suara berkabung yang sangat menakutkan. Di mata utusan neraka, cahaya suram dan dingin berkembang, dan aura suram agung di tangannya tersapu seperti gelombang bergelombang, meledak ke Xiao Yan. Bang, dengan kekuatan jahat khusus dari dunia neraka, itu melonjak, tetapi di bawah perlawanan dari kekuatan reinkarnasi yang dibungkus dengan api kaca, itu tidak dapat maju sama sekali. Xiao Yan juga menggabungkan kekuatan api suci dan reinkarnasi, tanpa ragu-ragu, meninju utusan neraka dengan pukulan, dan 2 fluktuasi menakutkan yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di ruang api suci. Sabit jiwa, wajah penyihir itu suram, dan mata hitamnya mengandung kekuatan yang menakutkan dan menakutkan. Dia langsung membuang lidah panjang itu dan mengubahnya menjadi sabit Yin Qi dan meledakkannya ke arah Xiao Yan. Retakan, suara tajam dari suara pedang bergema, dan tepat saat lidah panjang itu bergerak, itu terhalang oleh bayangan pedang perak. Lawanmu adalah aku. 3.000 sutra biru Yunyun jatuh seperti air terjun, memegang pedang Kaisar Surgawi Tai Chi. Tubuh pedang secara langsung mengunci pesona jiwa, dan mata yang indah berbalik, semacam kesombongan dan dominasi Dewi Perang. Lawanmu adalah aku. Di sisi lain, Master Zhen Wuxiang terjerat oleh Yueru tepat saat dia akan bertindak. Wong Bas, 3 pertempuran dimulai sepenuhnya, dan kekuatan reinkarnasi menyebar, yang sebenarnya menyebabkan ruang api suci menjadi sedikit bergejolak. Kekuatanmu tidak lebih dari itu, dengan dasi, utusan neraka menyeringai dan mencibir. Pukulan barusan memang dasi. Meskipun kekuatan reinkarnasi yang dilepaskan Xiao Yan disertai dengan berkah api suci, itu sangat aneh, tetapi kekuatan yin khusus miliknya yang berasal dari dunia neraka benar-benar luar biasa. Kemudian, jubah api, dalam situasi seperti itu, Zen Master Wuxiang di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan jubah merah bermandikan api dari tangannya dan melemparkannya ke utusan neraka. Penguasa pemakan jiwa melenyapkan Master Zhen Wuxiangmo, dan dia sudah menjadi musuh bebuyutan. Sekarang dia bertemu muridnya, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk melenyapkannya. Jika kamu bahagia sekarang, ini terlalu dini. Jubah api adalah salah satu harta karun di dunia Buddhis. Meskipun tidak sebanding dengan senjata suci, memakainya sudah cukup untuk mengisolasi sebagian besar kekuatan api suci. Tanpa api suci, kamu seperti semut di mataku. Jubah itu langsung dikenakan di tubuh. Sudut mulut utusan neraka membangkitkan senyum tipis, dan bayang-bayang jiwa jahat dan ganas mengikuti satu demi satu.
Hantu-hantu itu memegang alat musik yang berbeda di tangan mereka, seolah-olah mereka akan melakukan gerakan tertentu. Tidak selalu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan segera api di matanya meredup, dan sentuhan rubah perak tiba-tiba mengalir ke dalam hatinya. Ini, dalam sekejap, merasakan kekuatan aneh ini, utusan neraka mengerutkan kening. Di kulit Xiao Yan, ada jejak cahaya abu-abu yang sangat aneh menembus keluar, dan di tubuhnya, sepertinya ada kekuatan kuno dan kuat yang perlahan bangkit. Wombas, suara guntur berdengung rendah bergema seperti binatang buas. Ini, atribut guntur, orang ini, mengapa kultivasi memiliki dua atribut? Master Zen Wuxiang dan Enchanter of Soul Seducer memukul mundur lawan mereka dengan satu pukulan, dan segera melihat petir aneh di tubuh Xiao Yan, dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya di mata mereka. Dalam informasi yang mereka dapatkan, bukankah Lord of Endless Fire Domain adalah pembangkit tenaga listrik yang berspesialisasi dalam atribut api? Pesuruh neraka, jangan panik, Xiao Yan hanya mengolah kekuatan api secara ekstrim, dan kekuatan guntur tidak luar biasa. Kalahkan dia secepat mungkin. Master Zen Wuxiang sedang mekar penuh dan langsung melawan-lawannya. Metode jiwa neraka, 3 jiwa dan 7 jiwa ke dalam lagu ajaib. Ledakan, utusan neraka mengangkat matanya yang tegas. Senyum dingin muncul di mulutnya, dan 10 bayangan jiwa muncul bersama di belakangnya. Tepat setelah itu muncul, seluruh ruang api suci dipenuhi dengan suara hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan meratap, dan dengan alat musik di tangan 10 hantu. Mereka melakukan semacam bab yang menggetarkan jiwa. Di bawah rendering gelombang suara ini, seluruh ruang api suci dipenuhi dengan gelombang kesedihan yang ekstrim. Tinju neraka petir, melihat serangan jiwa yang ekstrim ini, Xiao Yan tiba-tiba menampilkan keterampilan dao pertahanan jiwa Tianshu yang telah diperolehnya sebelumnya, dan langsung menjadi kebal. Seluruh tubuh guntur abu-abu muncul, dan dengan api glasir berwarna yang melekat pada kepalan tangan, sosok besar muncul di belakang Xiao Yan, dan segera tersapu seperti kilat, membawa tinju guntur abu-abu dan nyala api suci, menyerang tanpa ampun, dada utusan neraka, pengadilan kematian. Melihat bahwa Xiao Yan begitu mengabaikan serangan jiwanya sendiri, utusan neraka itu menyeringai dan mencibir. Serangan jiwa adalah metode khas mereka di dunia neraka. Dimanapun gelombang suara jiwa menyebar, mereka semua memiliki kemampuan untuk meruntuhkan gunung dan batu. Kekuatan mengerikan seperti itu bekerja pada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi kuasi 3. Secara alami, itu seperti mencubit sebuah semut sampai mati. Sederhana. Dentang-dentang-dentang, 10 bayangan jiwa hancur seketika, dan di atas tinju yang berkedip dengan 2 jenis energi, semburan emas dan besi terdengar, dan kekuatan mengerikan yang merobek semuanya tersapu keluar darinya. Gol, melihat momentum yang begitu menakutkan, utusan neraka itu bingung untuk sementara waktu, dan menatap Xiao Yan yang mendekat dengan ekspresi heran. Mau lari, dengan pukulan, ruang api suci langsung dipelintir oleh pahat, dan seluruh tubuh utusan neraka tenggelam seperti kejang. Xiao Yan menggosok tinjunya sedikit, dan segera menamparnya ke kekosongan di kejauhan. Xiao Yan, utusan ini adalah utusan neraka. Jika kamu membunuhku, dunia neraka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, tubuh jiwa utusan neraka itu ilusi, seolah-olah akan benar-benar hancur kapan saja. Serangan jiwanya sendiri barusan jelas bisa merobek Xiao Yan sepenuhnya, tapi untuk beberapa alasan, Xiao Yan benar-benar mengabaikan serangan ini. Pukulan terakhir secara langsung menghancurkan tubuh jiwanya, terutama di guntur abu-abu yang sangat redup, seolah-olah ada semacam fluktuasi seon yang hanya ada di zaman kuno. Dunia neraka akan pergi ke sana cepat atau lambat. Puff! Tangan ke atas dan ke bawah, tubuh utusan neraka langsung dihancurkan oleh Xiao Yan, dengan kekuatan api suci menahan tubuh jiwa, utusan neraka menghilang seperti ini. Wah, dalam 2 lingkaran pertempuran di kejauhan, melihat cara gemuruh Xiao Yan untuk membantai utusan neraka, raungan kemarahan yang ekstrim terdengar. Xiao Yan, kamu berani membunuh utusan neraka, pembangkit tenaga listrik dunia neraka kita tidak akan membiarkanmu. Mendengar kata-kata itu, utusan yang samar-samar berada di atas angin di kejauhan berkata dengan suara dingin, dan lambaian lidahnya yang panjang benar-benar menguraikan jejak fluktuasi energi yang sangat rumit. Budak api neraka, lakukan dan bunuh mereka bersama. Bagaimanapun, Xiao Yan bukanlah orang yang baik hati,
belum lagi dia telah menjalin dendam dengan Enchanter, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Orang ini, Master Zen Wuxiang melirik utusan neraka di kejauhan, dan tinju Raja Neraka Api Guntur tidak hanya menghancurkan tubuh jiwanya, tetapi bahkan jubah yang dia berikan kepada utusan neraka menghilang sepenuhnya, tanpa jejak. Xiaoyan, bukan hanya api suci, tetapi bahkan budidaya kekuatan Guntur sama-sama kejam dan keterlaluan. Panggilan, Yin Feng meraung, dan mata si penggoda jiwa menyipit, dan dia memiliki banyak ketakutan tentang metode tak berujung Xiaoyan. Membilas, telapak ilusi dari utusan yang mempesona jiwa tiba-tiba terentang ke depan, dan segera memegangnya dengan erat. Kekuatan jiwa yang agung dan menakutkan menyapu, mengisi seluruh ruang api suci, dan sosok itu bergerak, meledak seperti raja hantu. Melihat ini, Xiaoyan, Helian Nu dan kedua wanita itu menjerat Zen Master Wuxiang bersama-sama, dan tubuhnya ditutupi dengan guntur abu-abu dan kekuatan api, dan menembak langsung ke Enchanter yang datang ke arahnya. Bang! Kekuatan jiwa menakutkan yang agung dan aura reinkarnasi ilahi menyapu, dua energi yang sama sekali berbeda bersentuhan, dan suara keras bergema dan bersenandung tanpa henti. Tetapi setelah beberapa saat, tubuh Enchanter bergetar hebat, dan hampir seketika terbang keluar dari pusat ledakan, dan bahkan jejak cairan seperti darah manusia muncul di sudut mulutnya. Tidak ada pemotongan fase. Pada saat Enchanter terpesona, Xiaoyan mengangkat tangannya, dan penguasa energi raksasa yang seluruhnya terbentuk dari api dan guntur mengalir ke telapak tangannya, dan diam-diam mengangkatnya dan menebas ke arah langit. Bang! Tidak ada bekas tebasan Wuxiang, dan sulit untuk dipertahankan sama sekali. Tubuh Enchanter telah rusak parah oleh pukulan. Ah! Menghadapi cedera serius ini 2 kali berturut-turut, Enchanter tiba-tiba menjadi gila, dan di lidah yang panjang, semburan kabut hitam yang suram tiba-tiba muncul. Dengan bantuan kekuatan jiwa yang besar, tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menemukannya di kabut hitam. Ada kolong gelap. Di atas pilar, seluruh tubuh penuh dengan garis-garis gelap dan aneh, dan bahkan ada rantai gelap yang melilit pilar, seolah-olah menekan dan menyegel sesuatu. Pilar reinkarnasi neraka, persetan sampai mati, nak. Lidah panjang berubah, dan pilar ajaib ini benar-benar mengubah beberapa sinar cahaya yang sama sekali berbeda. Senjata di dunia neraka, apakah itu mirip dengan senjata peri? Xiaoyan menyipitkan matanya, dan samar-samar bisa mencium beberapa kekuatan khusus dari mereka. Ledakan, begitu Enchanter selesai berbicara, cahaya hitam aneh meletus dari pilar reinkarnasi neraka yang ditekan oleh segel. Cahaya hitam itu mengandung aura yang sangat menakutkan dan ganas, binatang buas. Kekuatan jiwa dan kekuatan setan luar bumi semacam ini tidak berguna bagiku. Sebuah kejutan kecil muncul di mata Xiaoyan, tapi saat berikutnya, bunga teratai yang menyala perlahan naik dari bawah kakinya. Di atas panggung teratai 6 warna, ada biji teratai yang indah dan halus tergantung. Sebelum aura jahat tenda hitam dari kolom reinkarnasi neraka menyebar, 4 teratai 6 warna baru saja melonjak, dan ledakan energi 6 warna meledak dengan suhu tinggi yang sangat keras dan panas, menguapkan aura jahat yang menyebar. Pilar reinkarnasi neraka adalah senjata di dunia neraka, tidak sebagus senjata ilahi, tetapi hanya dalam kategori senjata abadi. Pilar reinkarnasi neraka sangat kuat, dan sangat sulit untuk dijinakkan. Setelah mengendalikannya, kekuatannya sebanding dengan artefak. Sayangnya, orang ini bertemu Xiaoyan. Ini adalah akhir dari itu. Xiaoyan mendengus dingin, dan mengendalikan platform lotus selangkah demi selangkah untuk berjalan ke Enchanter. Biji teratai 6 warna langsung menyerbu lingkungan pilar reinkarnasi neraka, menyebabkan rantainya berdengung, dan itu sangat menakutkan. Ledakan, biji teratai 6 warna benar-benar mengabaikan erosi aura setan. Saat mereka baru saja menyentuh seluruh tubuh pilar reinkarnasi neraka, kekuatan ganas yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari pilar reinkarnasi neraka. Aura menakutkan dan ganas, yang bahkan lolos dari pemurnian biji teratai 6 warna, tiba-tiba membanjiri alam pikiran, dan jiwa Xiaoyan di sepanjang lengan Xiaoyan, membuat mata Xiaoyan langsung berubah menjadi jahat. Meletus, pada saat berikutnya, Xiaoyan akhirnya tidak memiliki hambatan. Dia meremas telapak tangannya dengan erat, dan biji teratai 6 warna meledak di sekitar pilar reinkarnasi neraka. Api energi berwarna-warni membentuk pemandangan yang indah. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam biji teratai 6 warna.
Dengan suara ledakan, fluktuasi energi menyapu, dan suhu seluruh ruang api suci berkurang secara ekstrim dalam sekejap. Bang! Suara besar yang memekakkan telinga menghancurkan langit, dan ruang api suci tidak tahan dengan tekanan besar dan runtuh. Tubuh semua orang muncul di dasar danau samsara, tetapi fluktuasi energi yang hebat baru saja menyentuh yang terakhir. Tetapi itu seperti persidangan Raja Neraka, yang terus-menerus merampas kekuatan hidup utusan yang mempesona. Tetapi di danau samsara ini, ternyata tidak. Alih-alih memicu gelombang mengerikan, itu sama lemahnya dengan serangkaian riak air yang sangat lembut. Kekuatan ledakan yang mengerikan tampaknya dikompresi puluhan kali dalam sekejap. Tidak, wajah utusan yang mempesona itu pucat, dan seluruh tubuh jiwanya lemah seperti layu. Tetapi ketika dia melihat bahwa pilar reinkarnasi neraka benar-benar meledak di bawah biji teratai 6 warna Xiaoyan, retakan menyembur keluar satu demi satu. Seolah-olah itu akan benar-benar hancur setiap saat, hampir mengaum dan mengaum jalan. Mengapa kekuatan Xiaoyan ini begitu menakutkan? Retakan, dengan ledakan, pilar reinkarnasi neraka benar-benar hancur, dan aura setan yang tak terhitung jumlahnya langsung dimurnikan oleh sisa-sisa kekuatan api suci. Di kolam reinkarnasi, wajah Enchanter langsung pucat, dan sentuhan kegelisahan akhirnya muncul, tak terkendali. Puff, dengan keras. Di sisi lain, dada Master Zen Wuxiang tiba-tiba ditusuk oleh pedang Kaisar Surgawi Yunyun Taiji, dan vitalitasnya berlalu dengan cepat. Bahkan jika Daluo Jinxian datang, saya khawatir itu tidak akan membantu. Dengan upaya bersama dari dua wanita dan budak api neraka, pria ini secara alami mengalahkan diri sendiri. Tidak peduli seberapa agung kemarahannya terhadap Xiaoyan, dia tidak berdaya saat ini. Jelas, adegan di mana Master of Soul Eater melenyapkan Zen Master Wuxiang Demon sedang terjadi. Mengisap, tergelincir, dengan satu pukulan, Xiaoyan hanya ingin benar-benar melenyapkan jejak terakhir dari asal mereka. Tapi tiba-tiba, dua sinar energi yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Yun Yun dalam sekejap. Sinar cahaya itu seperti dua serigala lapar, jejak terakhir dari sumber utusan yang mempesona jiwa dan Master Wuxiang Zen ditelan. Segera, umpan baliknya adalah seberkas cahaya, yang kembali ke tubuh halus Yun Yun. Ini, Yueru di kejauhan juga menatap Yun Yun dengan ekspresi terkejut. Dua berkas cahaya tadi jelas-jelas adalah dua roh ganas yang tak tertandingi di pedang Kaisar Surgawi Taiji. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk menelan asal dari dua pembangkit tenaga reinkarnasi. Kekuatan. Seharusnya baik-baik saja. Trio utusan dari neraka hancur di tangan Xiaoyan seperti ini. Xiaoyan buru-buru datang ke sisi Yun Yun, menatap Yun Yun yang pipinya sedikit memerah, dan berkata dengan prihatin. Roh yang ganas itu ditekan secara paksa oleh Kaisar Surgawi pada awalnya, dan bahkan Xiaoyan tidak dapat dengan mudah mengusirnya, jadi dia tidak pernah bertindak gegabah, tetapi langkah seperti itu saat ini benar-benar aneh. Bagus. Yun Yun tersenyum manis, dan pedang Kaisar Surgawi Taiji langsung ditarik ke dalam sarungnya, mencoba menenangkan napasnya. Tetapi dua roh ganas di atasnya tampaknya perlahan-lahan mengalami semacam transformasi aneh setelah mereka ditelan. Setelah pertempuran usai, Xiaoyan sempat melihat dunia bawah laut di bawah danau samsara. Kompleks istana besar di bawah ini sangat lengkap, tetapi ada arus air yang mengalir di sini. Arus air itu tampaknya membentuk satu demi satu kekuatan yang sangat misterius. Bahkan ada kekuatan lain yang melindungi dunia di bawah dari semua orang. Jelajahi. Yang paling penting adalah pertempuran beberapa orang di ruang api suci. Fluktuasi energi tingkat itu, ditempatkan di kekosongan apapun, cukup untuk menyebabkan kegemparan, tetapi di sini, hanya ada jejak riak energi. Adegan ini sangat aneh. Orang-orang ini benar-benar melenyapkan dua utusan dari neraka dan Zen Master Wuxiang. Dengan munculnya Xiaoyan dan yang lainnya, beberapa sosok sudah berdiri di sana, di dekat kelompok istana 100 meter di atas air. Di antara mereka, ada banyak pria kuat seperti ular naga laut Nether, Wandu Gune, dan alam manusia. Pembangkit tenaga listrik ini memalingkan muka dari kelompok istana di bawah, menatap Xiaoyan dan ketiganya di kejauhan, penindasan yang tak terlihat melanda. Biarkan saja kamu mengobrol sebentar, bagaimanapun, ini adalah tempat pemakamanmu cepat atau lambat. Tang Feng melirik Xiaoyan dengan mata tajam, seolah dia percaya diri. Bagaimana kabarmu? Tepat setelah berurusan dengan mereka bertiga, Xiaoyan buru-buru menyapu ke bawah, dan dengan mudah datang ke sisi Nether Sea Dragon Snake dan Myriad Poison Google, dan bertanya.
Beberapa dari mereka tampaknya telah terjebak di sini untuk sementara waktu, tetapi tidak membuat kemajuan. Lihat, di dasar danau-danau samsara di sini, ada arus air yang bergelombang. Susunan arus air itu sangat misterius, dan mereka benar-benar membentuk kekuatan formasi yang sangat kuat, yang melindungi kelompok istana besar di bawah. Beberapa orang dengan niat telah memimpin dan jatuh ke dalamnya. Jika mereka ingin memasuki bagian bawah, saya khawatir mereka memerlukan beberapa cara. Saat berbicara, ular naga Yuhai menunjuk ke beberapa tunggul manusia di aliran air di bawah, tampaknya pria sial yang baru saja masuk tanpa izin. Ini agak aneh, apakah akan ada binatang penjaga di bawah formasi aliran air ini? Xiao Yan menyipitkan matanya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa, yang menembus ke bawah sedikit demi sedikit. Wombas, kekuatan jiwa baru saja menyebar, dan dalam jangkauan aliran air yang tampaknya lambat, rasa sakit yang tajam seperti pisau ditransmisikan dari ranah jiwanya. Siksaan dan rasa sakit yang menusuk ke jantung mengubah kulit Xiao Yan pucat, dan matanya penuh dengan darah, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Metode pembentukan aliran air ini jelas tidak sederhana. Hai semuanya, karena kalian semua datang ke sini, kalian tidak bisa kembali dengan tangan kosong, kan? Tang Feng sedikit mencibir, dan segera melangkah keluar, berdiri di depan semua orang. Di seluruh kolam reinkarnasi, Lusinan Tianjiao saling memandang, tetapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda mundur, tetapi tidak ada yang dipaksa untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, orang-orang ini semua jenius di bidangnya masing-masing, dan pikiran mereka hampir sama. Ras bawahan terkuat di pusat dunia manusia, Tang Feng. Segera setelah Tang Feng mengeluarkan suara, semua orang yang hadir sedikit terkejut, dan kemudian dengan ragu-ragu berkata, "Jelas, banyak orang tahu tentang pencapaian hebat orang ini. Apa yang kamu inginkan?" Mata Myriad Poison Gune berkerut, dan dia menatap Tang Feng dengan waspada. Meskipun pria ini berpakaian bagus, dia selalu merasa bahwa dia tidak normal. Setiap orang yang berkelana di sini pasti datang ke sini untuk harta 6 jalan dewa reinkarnasi dan api suci. Tetapi formasi air kuno di bawah ini menyusahkan kita. Lebih baik mengumpulkan kekuatan kita semua untuk memecahkan formasi aneh ini. Bersama-sama, harta karun di bawah, tergantung pada kemampuan kalian. Bagaimana menurut kalian? Tang Feng memiliki harga dirinya, dan menjelaskan dengan ekspresi berseri-seri. Retorika semacam ini, tentu saja, tidak ingin membuang terlalu banyak kekuatan di sini. Jika tidak, jika salah satu dari lusinan orang yang bercokol di sini, jika semua cara digunakan, formasi kuno belaka tidak akan dapat menghentikan langkah mereka. Namun, mereka dikelilingi oleh musuh, jadi tentu saja mereka tidak cukup bodoh untuk menyia-nyiakan kekuatan samsara untuk membantu orang lain membuka jalan, jadi inilah jalan buntu. Apakah kamu tahu metode cracking dan jejak di bawah? Tepat ketika semua orang baru saja memikirkan kata-kata Tang Feng, budak neraka yang di samping Xiao Yan mengungkapkan sepotong berita yang membuatnya gembira. Dilihat dari informasi yang diungkapkan oleh Hellfire Slave, tampaknya dunia di bawah ini adalah tanah air dari Six Paths Reincarnation Fire Slave mereka, Yunyun, Yueru, ikuti aku nanti. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia melihat budak neraka Yan yang bermata dalam di sampingnya, dan tiba-tiba mendapat ide, dia langsung mentransmisikan jiwanya dan berkata kepada kedua wanita itu pada saat yang bersamaan. Formasi aliran air yang aneh ini sangat aneh. Jika satu orang secara paksa memecahkannya, itu pasti akan membuang terlalu banyak tenaga. Sekarang, hanya dengan bantuan kekuatan semua orang untuk bergabung untuk memecahkan formasi. Ketika formasi itu rusak, maka menyelinap ke bawah untuk mencari harta karun. Baik, kedua wanita itu bernyanyi tanpa suara di dalam hati mereka, dan segera menjadi tenang, siap untuk mengikuti Xiao Yan kapan saja. Orang ini benar, kalau begitu, ayo kita lakukan. Kamu dulu. Beberapa orang kuat mendengarkan kata-kata Tang Feng dan segera mengangguk, tetapi pertahanan batin mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Lagi pula, beberapa orang yang bisa mencapai titik ini adalah idiot. Para idiot ini, Wombas, setelah Tang Feng selesai berbicara, dia mengutuk di dalam hatinya, tetapi kekuatan yang sangat dalam dan menakutkan masih merasuki tubuhnya. Ledakan, melihat Tang Feng memimpin, banyak pria kuat saling melirik, dan segera kekuatan reinkarnasi yang melonjak keluar dari tubuh, membentuk sungai energi yang berwarna-warni, tiba-tiba berubah menjadi binatang buas, menukik ke arah aliran air di bawah.
dan pergi. Bang, suara memekakkan telinga bergema di dasar danau, dan formasi air yang bergelombang tiba-tiba terpelintir sedikit olehnya. Secara alami cukup sederhana untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghadapi formasi ini. Sekarang, kamu bisa pergi ke grup istana di bawah. Adapun untuk mendapatkan bayi atau tidak, itu tergantung pada kemampuan seseorang. Begitu suara itu jatuh, ada bayangan yang berubah menjadi meteor, mengejar bintang-bintang dan mengejar bulan dan menyapu ke bawah, dan keserakahan di mata tidak bisa ditambahkan. Kelompok istana yang begitu besar di bawah ini secara alami memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apakah itu dapat diperoleh atau tidak tergantung pada kekayaan mereka sendiri. Ayo pergi juga. Xiao Yan dan yang lainnya tidak bergerak dengan tergesa-gesa, tetapi setelah menunggu beberapa saat, mereka mengendalikan budak-budak neraka Yan, terus-menerus berkomunikasi dan mempelajari beberapa informasi tentang kelompok istana di bawah. Yueru mengangguk dan menggigit gigi peraknya sedikit. Alasan dia datang ke sini dalam perjalanan ini adalah untuk memperbaiki jarum dewa. Pentingnya benda ini bagi dunia abadi saat ini tidak dapat diganti. Hoho, menekan panas yang membara di benak mereka. Mereka bertiga dan Hellflameslave menyapu, berubah menjadi kilatan petir dan mengalir ke kelompok istana besar di bawah. Dunia di bawah danau di Danau Samsara adalah kompleks istana yang besar dan terpelihara dengan baik. Ada istana yang tak ada habisnya di sini, dan suasana suci kuno tidak ada habisnya. Tampaknya semua orang tahu bahwa tempat ini mungkin ada di dalam gua, tempat harta karun. Mereka berempat berlari cepat, tetapi mereka tidak berjalan menuju beberapa aula megah seperti tokoh lainnya. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Helyanu, mereka tiba-tiba bergegas menuju beberapa aula batu yang bobrok. Masuk akal bahwa, mirip dengan buku kuno ini, istana semakin besar, dan harta yang terkandung di dalamnya secara alami sangat kuat, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya melakukan yang sebaliknya. Bagian depan adalah tempat penyimpanan jarum dewa surgawi, jadi berhati-hatilah. Perjalanan cepat berlangsung sekitar 10 menit, dan tiba-tiba di depan Xiao Yan dan yang lainnya, sebuah aula bobrok dengan dinding putih tiba-tiba muncul. Dinding di sekitar aula utama telah lama menjadi bobrok di bawah korosi bertahun-tahun, tetapi seluruh aula utama kosong dan sangat luas, dan bahkan di aula utama, suara dengungan berubah menjadi gelombang panas yang bergulir. Tidak ada orang di sekitar. Pergilah. Mata indah Yun Yun melihat sekeliling sedikit, dan menemukan bahwa tidak ada sosok manusia di sekitar aula. Jelas, ada begitu banyak aula, dan pembangkit tenaga listrik yang datang dalam perjalanan ini telah mengalir ke dalamnya secara acak. Ledakan, Xiao Yan berjalan dengan lembut, melepaskan kekuatan jiwanya, selalu waspada, membungkus Seng Yan di telapak tangannya, dan perlahan-lahan menamparkan pintu masuk utama aula batu. Raungan terdengar, dan kabut putih perlahan keluar. Bang bang bang. Kabut putih baru saja menyebar, tapi tubuh Xiao Yan seperti musuh yang tangguh, dengan urat biru menonjol dan keringat menetes dari dahinya. Lalu, jarum para dewa, mereka bertiga diam-diam memasuki pintu masuk utama aula utama bersama-sama, dan mereka menuangkannya ke dalamnya. Mereka masih berada di tepi aula utama ketika mereka melihat topeng di aula utama. Di dalam topeng, ada pilar Optimus yang tidak pernah bergerak. Melalui topeng, samar-samar dapat ditemukan bahwa ada banyak sekali kecemerlangan misterius di pilar Optimus. Benar saja, itu jarum para dewa. Pada saat ini, mata Yun Yun juga memiliki warna kepuasan yang kuat. Alam abadi terkoyak oleh pedang Kaisar Surgawi sebelum dia meninggal. Di seluruh dunia 1000 besar, hanya jarum Divine yang memperbaiki surga yang dapat membangun kembali alam abadi. Tangan yang besar, 4 boneka, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yueru, yang terlihat berapi-api di matanya. Platform bundar di tengah aula batu sedikit menonjol, dan di samping topengnya, ada 4 patung batu yang berdiri dengan tenang, seolah menjaga prajurit ilahi ini. Tidak, senjata ajaib ini harus diperoleh. Yueru juga tahu bahwa fluktuasi yang terkandung dalam 4 patung batu itu tidak buruk, tetapi demi dunia abadi, bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, mereka harus mendapatkannya. Aku tahu, kamu tinggal. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin budak neraka Yan, tubuhnya melonjak seperti hantu, dan dia melangkah ke tepi topeng terlebih dahulu. Kamu tidak ingat situasi spesifik di sini, bisakah kamu hanya mengingat lokasinya secara samar? Ketika dia datang ke topeng,
Xiaoyan pada dasarnya dapat memastikan bahwa benda yang dilindungi oleh topeng itu adalah jarum di dunia abadi. Tapi keempat patung batu ini, dalam induksi Xiaoyan, tampaknya memiliki kehidupan. Begitu mereka melangkah ke platform bundar atau menyentuh topeng, mereka akan bangun seperti penjaga. Kekuatan mereka termasuk dalam tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, yang tidak cukup untuk membuat Xiaoyan takut, tetapi Fen Jue di tubuh mereka menyampaikan rasa kegelisahan. Agitasi ini seperti menghadapi musuh besar, dan itu adalah agitasi terkuat yang pernah dihadapi Xiaoyan dalam hidupnya. Sisi, napas jahat, apa masalahnya? Tapi saat Xiaoyan bingung, mata Xiaoyan menyipit erat, dan seluruh tubuhnya terkejut. 4 patung batu memiliki udara hitam samar yang mengalir di dalamnya. Pada saat udara hitam melonjak, semua kekuatan di tubuh Xiaoyan menjadi sunyi, iblis bahkan lebih kuat. Hei! Mengapa penguasa wilayah api tak berujung begitu ibu mertua? Biarkan aku membantumu. Pada saat Xiaoyan sangat terkejut, sosok suram muncul di atap aula batu. Segera, dia mengulurkan telapak tangannya yang pucat dari kabut hitam, menggigitnya dengan ringan, dan darah merah menetes secara vertikal di topeng. Wong Bas, adegan tiba-tiba ini sepenuhnya mengaktifkan 4 patung batu tidur dalam sekejap, dan niat membunuh yang kejam meresap ke seluruh aula. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.